menggunakan otot dalam pekerjaannya. Jadi boleh ditambah konversi 300 kali 500 kalori nggak apa-apa, tergantung klinis masing-masing individu. Kira-kira demikian. Baik, waktunya habis ya Dokter Dian. Terima kasih banyak atas materinya hari ini. Teman-teman sekalian, mohon untuk mengikuti diskusi dengan cara masuk di ruang breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan juga teman-teman sekalian, saya mengingatkan terlebih dahulu, teman-teman jangan sampai ngilang setelah izin ke toilet atau ke ini ya Dok ya, atau off cam kamera. Karena saya sudah sampling beberapa, ada yang memang tidak kembali ke ini apa ke Zoom lagi. Mohon untuk diperhatikan itu ya. Silahkan dok untuk ke ruang breakout room. Silahkan dok. Terima kasih dokter Nini, mohon Oke, pamit. dokter Dian, matur Assalamualaikum. nuwun. Waalaikumsalam. Bosnya Sudah, dokter. su- sudah, terima kasih. Mbak, co-host kelompok 5. Mbak, kos kelompok 6 ya, Mbak? Kelompok Dok. 1, dok, izin. Dokter Rahma sudah jadi co-host, Dokter Ardiana juga sudah, Dokter Zainal sudah, Dokter Indah sudah, Dokter Rika juga sudah. Macam-macam ya. Oh iya, Dokter Laras, Iya, dok. Dokter Kalau Laras. di Unila, Ya, ya. ya di Unila ya, banyak ya Iya. Lampung. Iya. Oke, ya perkenalkan saya Dokter Sukma, fasilitator siang ini. Tadi Dokter Dian sudah menjelaskan. Ada berapa semua dok? Ada 8, dok. Oh 8 ya. Sudah semua belum nih? Sudah, dok. Sudah ya. Oke, ketuanya Dokter Balkis. Iya, dok. Benar. Ya, oh, oke, Ketua Dokter Balkis ya. Silakan Dokter Balkis, tugasnya apa nih dari Dokter Dian kan sudah diberikan ya, membuat food record ya. Monggo siapa yang mau? Alif, silakan. Ya, silakan. Semua juga boleh loh ya. Kan waktu kita cukup panjang nih sampai jam 4. Masih semangat ya, Dok? Semangat, dok. Tapi Semangat, dok. perwakilan saja, dok. Ya. Malu, dok. Itu makannya banyak. Malu makannya banyak. Tenang, Dok, tenang. Kita belajar sama-sama. Ya, siapa? Dokter siapa tadi? Dokter Alif atau dokter siapa, Dok? Kenapa, dok? Silakan share ininya, apa namanya? Diminta bikin food record ya sama dokter Dian selama berapa? 3 hari. Ngeri, dok, ya. Siapa nih, dok? Yang ini, dok, yang mau jadi volunteer, dok? Eh, yang lama Alef mungkin udah, dok. Cuman karena Hmm. kemarin bikinnya memang belum ada pra pembelajaran, jadi kami membuatnya ya mungkin masih jelek banget. Nggak apa-apa kali ya, dok ya? Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. Mbak Alif. Nggak apa-apa. Kita perbaiki aja bareng-bareng ya. Ini udah ada yang jadi co-host ya, dok ya. Sama di Sudah. foto jangan lupa ya, dok. Sudah, dok. Tapi Alef cari cari berkasnya dulu ya, dokter. Ada yang sudah siap nggak ya, teman-teman? Yang lain boleh silakan. Sambil Oh, nunggu dokter Alif cari ininya. Kalau saya sama sih dengan dokter Alef, dok, baru ininya aja. Mau dicoba apa ya? Boleh silakan. Tapi saya menganut intermittent fasting, dok. Jadi sarapan saya skip. Oh, oke, oke. Nggak bisa ya share screen? Bisa nggak? Nggak apa-apa kita ini aja ya. Tapi kan yang pasti untuk pasien-pasien nanti harus yang apa? Evidence base ya pola Iya. makannya. Dok, Hmm. ini host disable participant screen sharing. Nggak bisa.
Scares. Oh, ini co-host. Ini co-host dokter Ardiana ya? Bentar, Dok. Oh ya. Udah bisa belum, Mbak? Harus minta dari hostnya kali ya, Dok ya, untuk Kirim ke WA diperbolehkan. dulu aja Udah bisa, berarti dok. Nanti di bisa share Dok, Udah udah bisa, bisa. screen Kak. sama dokter Udah bisa, udah Ardiana. bisa. Hmm. Sus glucose. Izin Alef dulu kali ya, sedikit ya Dok, tapi nanti Silakan. disempurnakan nama dokter dia kali ya Dok. Iya, boleh, boleh. Ini rata-rata eh, di apa ini dok? Dokter di klinik atau pengajar atau apa? Di puskesmas dokter. Oh, puskesmas. Kebanyakan puskesmas ya. Ya, sama sih dok, kayaknya 4 puskes, 4 rumah sakit. Oh, oke. Hmm. Ini apa ya? Sebentar. Di klinik dok. Alef nggak bisa, ini gedeinnya gimana di dokter dia deh. Kok ini Alef nggak Itu bisa ada kok, menemukan, Dok. tadi udah menemukan Dokter filenya. Alef ini ada kelihatan. Nggak, Mm-mm. ya oke. Baik Dok, nah udah. Dok, izin ini terus masukinnya pakai kemarin udah pakai Nutrisurvey sih, cuman mungkin nggak ini. Ya dok, saya sama kayak dokter dia, dokter izin yang Alef kalau pagi cuman memang sampai jam 9 baru baru minum air putih aja dokter. Memang Oke. nggak terbiasa dari ini sarapan hanya air putih, nanti baru jam 9 kopi pahit, Waduh, lubet lagi. Mm-mm. terus Ada buah. casan nggak, Baru saya? jam 12 deh Yang makannya dokter. Pepsi. Itu tapi kayaknya lama. Oh, tapi ada ya? Lalu Ada ini masukan dari tadi teman-teman yang lain? monggo dokter. Silahkan. Alef Ini BB-nya 58 kilo, tingginya mm, 159. Ya dokter. ini apa di luar bulan puasa berarti ya? Oh, Ya, tugas yang pertama iya memang dokter. belum ada Saat bulan itu puasa. bikinnya, Oh iya. iya dokter. Saat itu bikinnya waktu kami belum bulan puasa dokter. Waktu belum Mm-mm, pembelajaran mm. dokter. Oh, oke, oke. Nah, sekarang disesuaikan dok dengan yang tadi dari dokter Dian. Kira-kira gimana nih? Ini yang tadi, oh, ini hasil ngitung pakai Nutrisurvey-nya dokter. Oke. Semua nggak ada kesulitan ya? Apa namanya install Nutrisurvey? Saya kesulitan karena pakai MacBook dok. Oh iya, betul betul. Itu waktu kemarin sama dokter Johan juga dicek pakai MacBook nggak bisa ya. Ada yang laptop yang lain mungkin dok? Nanti diusahakan dok. Iya. Terlalu canggih kali ya. Oh. Oke. eh Coba kita ini dulu ya, yang ininya dulu Ya kali dok. dokter. Apa tadi dari Saya isi bahan makanan food record? Ya, dulu ya dok. nah, ini food Ya. recordnya. Nah ini eh apa namanya 1000 cc. Oh berarti ini 1 liter ya setiap pagi ya? Iya dokter, dari jam 7 sampai jam 9. Hmm, oke. Jam 7 sampai jam 9. Iya kan Terus habis selesai praktek baru baru hmm, ngemil itunya kopinya, minum kopinya sama buah sambil habis itu berangkat baru ke rumah sakit, sambil ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nggak makan. Nah, ini baru siangnya, baru ini lagi ketemu apa namanya makan siangnya. Makan siangnya hmm, setelah istirahat dari rumah sakit, nyelip makan. Hari hmm, pertama Alef nasi, ayam bakarnya 1 potong sedang, nasinya hmm, 100 gram, tempe bacem, 50 gram sayur kangkung,
pernah tanya sama nutrisionis di rumah sakit, dokter kan kerjanya di rumah Mm-mm. sakit, terus dia Mm-mm. bilang kan kalau itu kan, aku nggak pernah nakar gitu, aku bilang, dokter seberapa gitu, maka sakit segini, ya itu biasanya sih hitungnya sih sekitar 100 gram, terus gitu. Mm-mm. Hmm. Nah ini hasil Kalau ininya dokter, hasil kalau hitung apa dok? sebentar, kita belajar di atas dulu ya, biar sama nih. Teman-teman yang lain Siap juga dokter. coba diperhatikan. Ini kan karena ini nanti akan kita praktekkan ke pasien kita gitu ya. Di mana nanti Iya pasien kita dokter. itu eh, serba nggak tahu dia, apalagi tadi ada nutrisionis gitu ya dok ya. Di 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 masyarakat boro-boro gitu ya, kan nggak ada. Mm-mm. Kira-kira gimana nih Tahu bahasa, menentukan iya dokter. mm, menentukan gramnya, eh, Beratnya. jenis makanannya, beratnya, ya ukurannya gimana kira-kira? Bakar satu potong sedang. Nah, kan kalau nanti Mm-mm. kita cek di Nutrisurvey itu kan gram ya jatuhnya kan? Iya dokter. Izin dok, Ya, eh silakan. kalau saya kan kebetulan ngambil S2 MKM peminatan gizi. Nah kemarin itu Ya. saya sempat mengadakan apa namanya kayak penelitian gitu dok. Saya nanya ke audiens apa yang saya teliti, itu saya menggunakan ini dok dari buku di laptop, jadi saya ngeliatin kalau misalnya kayak 200 nasi nih kan mereka kan bingung ya, ya satu satu porsi mereka ngomongnya itu biasanya saya Mm-mm. liatin kalau 200 gram kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan ini dok, menggunakan gambar dok, terus kayak Oh, ayam ada potongan sedang, mm-mm. potongan kecil. Nah kalau potongan sedangnya itu kurang lebih kayak gini gambarnya. Nah yang kayak gitu biasanya seperti itu, harusnya seperti apa ya dok? Nah, silakan yang lain kasih pendapat. Bisa ditunjukin nggak dok gambar-gambarnya? Nah, Oke Alex saya stop cari bentar ya dok. screen dulu, stop share dulu ya. Alex stop share. Ya, Oh, ini aja diskusi aja dulu, aku nyari dulu mbak dok. Yap, ya. diwaspain. Oke. Oke, biar dicari Aku dulu. cari dulu. Ya, yang lain gimana? Ada pengalaman juga dari berapa tadi dok? 10 orang ya? 8 ya? Kapan dokter? 8. Silakan. Kalau yang lain gimana? Karena Jangan ini nih pengganti. keterampilan teknis ya. Ini penting banget nih SPKKLP. Salah satunya kompetensinya dia harus bisa nih. Dokter yang lain silakan dok. Izin dok, udah ketemu, mau dicoba share screen buku foto Boleh? makanan. Ya, boleh silakan. Jadi berarti surveinya menggunakan laptop atau pakai handphone dok? Pakai laptop dok. Oh, pakai laptop. Jadi Nah, setiap karena orang. saya langsung masukin data itu. Kalau saya kan pakai ada format gitu dari dosennya dok, pakai DKBM. Jadi Ya. eh, berdua dengan teman. Jadi selain kita mengukur antropometri, saya eh, menganamnesa food recall mereka yang telah mereka tulis untuk menyamakan persepsi tadi. Mm, Sambil saya bawa laptop dan nanti langsung saya masukin data gitu dok. Ini dok, mm-mm. nggak sih? Oh, yang dari Kelihatan ya. Kemenkes ini ya. Mm. Misalnya apa? Ambil aja contoh apa dok? Ayam mungkin atau apa buah? Ini kalau Nah, itu kalau ya. ini Ini udah kayak ukuran. ukuran-ukurannya gitu dok. Jadi kalau misalnya minum teh manis kayak gitu kan, Ya, gulanya semana. Ini kan ada jenis alat makannya nih. iya. Untuk air, terus mangkok. Misalnya kalau misalnya ngomong kayak sayur apa sih namanya? Sayur asem yang kayak gitu-gitu dok. Ya, Cuma betul, sayur asem betul. itu sulit juga karena kan harus dijambarin satu-satu ya dok ya. Kalau Iya, makanan-makanan seperti itu. betul. Mana ya pertama? Ini contoh alat Oh itunya iya. ya. Ini ikannya, jadi kalau misalnya makan ikan, hmm, ikan apa? Misalnya ikan goreng gitu kan. Satu ekor Mm-mm. besar kurang lebih seperti ini, yang kayak gitu. Kalau ukuran piring dia segininya piring, yang kayak gini dok. Mm-mm. Kalau pas ini ya dok, cuman saya kurang paham juga kalau pasien mungkin agak sulit ya dok. Heeh. Kalau ngebuka seperti ini. Piring ini yang Jadi ukuran yang baiknya mana nih? kalau kemarin sih saya bilang ukuran biasa sih. Saya nggak ngomongin ukuran piringnya juga sih dok.
Itu ya. Ya. Ini suruh hemat. Mana ya ayam? Nah ini ikan lele kan kadang beda-beda nih dok. Ada yang lelenya dua gitu sekali makan kalau di kayak di pecel lele gitu kan, tapi kecil-kecil. Ada yang cuma satu ternyata besar, Hmm. yang seperti itu. Itu kan berhubungan dengan gramnya. Mm-mm. Yang penting adalah ukuran-ukuran ininya nih piring. Nah, ini seperti ikan ya. Hmm. Ini ikan apa ini, Dok? Oh, gurame. Oke. Kan gurame goreng. Nah, ini mau besar ya. Terus kalau nasi itu mana ya? Mm-mm. Saya udah agak lupa letak-letaknya. Ini kan ada banyak halaman nih, Dok. Saya pernah download ini nih. Ada berapa tuh? Iya, Ratusan ya? jadi dia yang karbohidratnya ada, yang sayurnya nanti Ya, ada, kacang-kacangan ada, ini sayuran. Nah, kalau ya, misalnya yang satu-satu ini apa sulit gitu kan, jadi pakai kalau kayak sayur asem ini kan banyak ininya dok ya, ada apa nama dia ini jagung, ada ininya, ya, jadi langsung pakai takaran yang ini. ya. Seperti ini dok kalau ini. Cuma saya belum pernah saya inikan ke pasien sih dok. Jujur aja Ya, kalau di puskes apalagi pasien rame, biasanya kalau perlu iya. konsultasi gizi, nanti konsultasi ke gizi ya. Jadi Langsung rujukan dilempar internal ya. dok. Iya. Besok-besok main, Dok, ke Gizi. Duduk di situ biar bisa belajar. Iya, memang ini salah satu apa contoh yang bagus ya. Cuman di sini memang kita perlu lihat tadi udah ada ya di depan itu ukuran alat-alat rumah tangganya itu jadi piring sebesar apa gitu ya, piring standar. Eh, jadi kita bisa bandingkan gitu ya berapa gram ini. Oke. Terus tadi Dokter Dian ada bicara food model nggak, Dok? Ada yang Ada sepertinya, Dok. ada ya Model. bicara food model. Ada yang pernah lihat food model seperti apa? Enggak, siapa sih namanya? Bilang. Pernah ada tapi benar-benar satu piring gitu dok, dapat dari BPJS apa ya waktu itu ya. Mm-mm. Jadi food model yang untuk ditaruh di ini tapi bukan yang macam-macam ukuran gitu dok. Oh, oke. Cuma satu piring aja ya? Iya dok. Hmm. Iya. Jadi ini kita bisa menggunakan ini. Tadi tuh yang penting tuh yang tadi pertama itu tuh dok tadi yang ukuran-ukuran piring tadi. Ada ukuran gelas, ukuran mangkok di awal ya. Jadi ini bisa digunakan. Jadi nanti Bapak Ibu akan lebih mudah. Kalau misalnya piring standarnya segini, ya ukuran misalnya coba nih tadi yang mangkok tadi tuh dok. Mangkok isi nasi tadi. Nah ini ya. Nah lihat nih. Ada ini kan piring-piring standar ya. Piring standar ini satu porsi besar yang A. Oh, ini lihat ya. Jadi dengan menggunakan piring standar ya, piring standar yang kita biasa pakai untuk makan. Jadi bukan piring-piring yang di kafe ya, Dok. Atau di restoran di hotel itu kan ada yang besar sekali itu. Ya, tentunya bukan bukan piring itu gitu ya. Ini piring standar yang dipakai di rumah tangga. Nah, kalau porsi besar itu lihat di sini ya. Ini penuh gitu ya. Nggak bukan nutupin semua permukaan piringnya, tapi sampai pinggir itu ya, batas itu ya. Nah, ini porsi besar namanya. Kalau yang A ya, yang bisa dilihat di sini yang A ini porsi besar, yang kemudian B porsi sedang. Porsi sedang, yang C porsi kecil. Porsi kecil itu eh, apa namanya kalau dilihat tuh ada batas bawah itu ya, lingkaran yang paling kecil gitu ya. Nah, itu porsi kecil. Nah, porsi sedang yang B ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi dengan pedoman ini nanti para Bapak Ibu dokter sekalian akan lebih mudah. Katakanlah misalnya di tempat praktek tuh ada piring ini loh Bu, ini piring sekian nih. Seberapa piring gitu makannya ya. Kalau misalnya dia bilang, oh saya apa setengahnya ini.
setengahnya yang lingkaran paling kecil di dalam ini, tapi setengahnya. Nah, berarti berapa gram kira-kira, Dok? Yang C itu, tapi saya setengahnya gitu. 50 gram. 50. 50. 50. Betul. Berarti sekitar 50. Atau kadang-kadang juga kalau saya pengalaman tuh di waktu disertasi kemarin itu, ini Dok, dia ngomongnya bukan piring, jadi sendok, Iya, pakai sendok sendok. makan, Hmm. ya. Kadang-kadang cuma 4 sendok Dok gitu. Cuma 4 5 sendok gitu ya. Nah, itu nanti kira-kira satu sendok itu seberapa tuh ininya. Tapi bukan sendok nasi ya. Nah, ini kan sendok Sendok nasi makan. nih. Dia sendok makan. Sendok makan. Ada juga yang misalnya dia pakai sendok nasi ini biasanya yang umum yang mana nih, Dok? Di rumah pakainya yang mana? Yang B, dokter. B, Yang B A, ya. Yang B, B, A. yang A ada. A ada, B Ada B ada. ada ya. C udah nggak ada ya. C udah nggak ada, dokter. C udah nggak ada ya. Iya. Kalau nggak A, B. Ya, nah ini kurang lebih nih. Jadi misalnya sendok ini kalau dia bilang, oh kurang sedikit dari yang sendok centong yang A gitu ya. Kurang sedikit. Oh berarti mungkin ya kita kira-kira mungkin kalau satu penuh ini kan 50 ya. Mungkin kalau kurang sedikit berapa kira-kira Dok? 40. Ya, 45. ya kira-kira mungkin 40 gitu ya. Nah, 40 gitu, kurang sedikit dari ini ya. Atau misalnya setengahnya, kalau setengah ya berarti 25 gitu ya. 25. Nah, nanti itu yang kemudian akan masuk tuh di data kita. Jadi yang penting memang ini nih Dok, ukuran ini. Tapi nggak usah khawatir, ini kan apa kadang-kadang sulit ya di apa namanya. Tapi dengan adanya buku ini dalam bentuk digital ini akan lebih mudah nih, memudahkan kita ya untuk melihat. Yang penting dokter coba cek Dok, ya coba cek dengan di rumah masing-masing biar 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 tahu tuh berapa ininya. Kalau di buku-buku pedoman gizi di luar negeri lebih sulit lagi tuh. Mereka pakai gelas ya, seperberapa gelas. Saya tuh sampai waktu itu ngitung-ngitung itu. Kalau dipindahin ke gelas jadi berapa ini gitu. Yang namanya 50 gram ini seberapa gitu ya. Gimana Dok? Izin dok, pas praktikum kami mencoba memang pakai gelas dok. Jadi Mm-mm. kalau pakai gelas itu kurang lebih setengah gelas belimbing itu tuh 200 gram dok. Jadi makanya Hmm. waktu itu kita bilang kalau nasi Padang berarti berapa gram? Karena itu ternyata tapi didedetin ya dok, di apa dipadetin ya dok, 200 apa setengah gelas Oh, oke. belimbingnya itu 200 gram dok. 200 gram berarti coba deh Dok yang tadi gambar piring tadi. Nah, ini. Oh, berarti porsi sedang ya? Iya, tapi itu benar-benar yang dipadetin. Sedangkan kan kalau kayak kita Dipadetin. di rumah makan tuh kan yang di mangkokan itu kan emang dipadetin juga kan, Dok. Ah, Jadi betul, betul. pasti lebih dari 200, mungkin bisa 400-an gitu kalau Iya, hasil bisa kesimpulan 400. praktikum kan. Betul, betul, betul. Nah, ini Dok. Ya, jadi dengan seperti ini kita dapat dapat gambaran gitu. Biar nggak terlalu sulit. Ini kalau makannya segini seberapa ya gitu. Ya, ini kan dia nggak padat ya. Kalau dilihat di sini ya, mungkin mungkin porsi porsi besar itu kalau dipadetin ya jatuhnya satu satu mangkok itu ya. Satu mangkok kobokan itu ya. Kalau di rumah makan Padang itu, Iya, kemungkinan 300 gram itu ya, Dok ya. 300. Kalau yang sampai apa kalau begitu dibungkus itu munjung mungkin lebih ya kali ya Dok ya. Sepertinya, Dok. Iya kan? Kan kalau katanya filosofinya kan gitu. Kalau dibawa pulang, kalau dibungkus lebih lebih banyak kan? Banyak. Iya. Lebih banyak gitu ya. Iya, Jadi dok. itu sampai Iya. panjang gitu ya. Mungkin mungkin 400 ya, 400 atau 500. Oke. Jadi ini baik sekali nih. Terima kasih dokter. Dokter siapa tadi yang sudah men-share ini? Dokter Tina. Dia, Dok. Ya, Oh, dokter dokter Dia. dia. Dokter dia ya, dokter dia. Iya, Ya, jadi ini buku ini boleh nih dok di-share ke teman-temannya nih. Jadi iya, nanti punya, insya Allah di-share ya teman-teman ke grup, cuman belum bisa di-share sekarang, takutnya ngeheng. Ini aja kayaknya udah mulai ngeheng ini. Gambarnya ya, nggak ada. nih halamannya banyak sekali nih, ini PDF nih, saya juga punya ini. Terus saya juga download ada yang dari, kalau di rumah sakit biasanya kan punya dok,
Yang rumah sakit atau puskesmas? Pakai buku dokter. Dia kemarin nutrisionisnya nunjukinnya kayak apa daftar bahan pengganti makanan itu tapi pakai buku gitu dokter. Tapi dan install Nutri Survey-nya nggak bisa. Terus diajarin sama beliau. Oh iya, iya pakai buku juga. Saya juga waktu itu dua ya. Selain saya download ini juga saya pakai buku yang dari pedoman RSCM. Karena penelitiannya kan di Jakarta ya. Jadi pakai buku RSCM. Saya dibantu apa nutrisionis dari RSCM juga waktu itu. Pakai buku bisa gitu ya. Ini nanti bisa dilihat di download di handphone. Jadi bisa ditunjukkan juga kalau misalnya kita ada pasien. Kalau nggak memungkinkan pakai laptop, yang penting kita ingat ukuran ininya ya. Jadi misalnya kalau di handphone kan akan kecil tuh ya. Tapi kita ingat nih, ini loh Bu, ini piring ini nih piring yang standar kita biasa makan gitu, kita biasa gunakan gitu ya. Bukan piring-piring kafe gitu atau restoran yang rupa-rupa itu enggak, ini piring standar gitu. Jadi ini bisa di compare nanti. Gelasnya juga tadi ada gelas juga ya, Dok ya. Coba yang gelas tadi. Ini ada mangkok ya. Oh ya, ini udah lengkap ini. Ini memang cukup lengkap nih. Kayaknya yang gelas ukuran gelasnya aja ya dok. Kalau yang nasi kayaknya lebih ke ini. Paling Oh ukuran ya. gelas ya. Ini ukuran piring tadi. Heeh. Ini Nah. ukuran gelas mana ya? Nah ini gelas. Nah, ini gelas. Saya masih ini ya, gelas belimbing ini masih masih banyak nggak ya orang pakai ya? Kayaknya udah jarang Masih sih, dong. Dok. Jarang. Kayaknya udah jarang ya. Ya, Ini masih jarang. masih. Nggak punya. Kayaknya pakai yang 200 mili itu deh, Dok, seringnya. Yang Yang dua muk dua lima ini ya, 290. 290. Oh, muk, Muk muk kayaknya ya. pada pada seringnya kalau di rumah tuh pakainya muk yang 290 atau 320. Oh, Iya, oke. gelas belimbing itu kayaknya yang 195 deh, Dok, kalau zaman dulu. Ini kayaknya udah jarang ya. Iya, Masih kalau dok, kita mau masih tiga dua Banyak puluh itu masih aja, loh. kayaknya kita Ini harus ada. beli es teh jumbo gitu baru dikasih 320. Kayak bir dia. Iya, iya, iya. Nah, ini ya kalau pada umum mungkin yang dua 90, 290 ya. Ya, 225, kalau 225 225 nih kan? kayaknya ya kalau gelas-gelas. 225. Iya dokter. Ya, 225. Tapi udah Nah, jarang jadi ada, Dok, karena anak-anak sekarang sukanya yang lucu-lucu kan. Kalau di rumah oh, iya iya pakai muk ya. kayak Ya, ini muk, tergantung. jadi nggak licin. Tergantung. Iya, bisa dipegang ya. Ada apa bisa apa digenggam gitu ya, soalnya ada ininya, ada gagangnya. Iya. Ya. Nah, ini penting nih, Dok. Jadi nanti kita bisa ke pasien kita apa namanya? Kalau nanti mereka bikin food record, ini gelasnya gelas yang seperti apa gitu ya. Jangan lupa ditanya. Kalau dia bilang makannya satu piring atau setengah piring, piringnya yang seperti apa gitu. Karena belum tentu sama dengan yang ada di rumah kita. Nih, mangkok juga nih ya. Mangkok, kalau mangkok ayam jago ini kayaknya masih ya, tukang bubur kali ya. Masih, masih. Masih ya. Bakso juga masih pakai, Dok. Oh iya, iya bakso ya. Bakso masih ya. Iya. Sekarang tuh udah rupa-rupa soalnya tuh mangkoknya juga. Iya. Heeh. Jadi nanti jangan lupa ditanya ke pasien, mangkoknya yang seperti apa nih juga ini bayi ya. Iya. Mangkok bayi ini biasanya yang kecil ini ya, yang ukuran kecil ini ya. Iya. Biar banyak kuah ya, Dok. Biasanya gitu. Ininya ya, sendoknya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini bisa digunakan kalau ada food model. Food model itu jadi udah ada bentuk-bentuk makanan. Ini juga sendok ya. Sendok sekarang juga udah rupa-rupa ya. Iya. Kayaknya pakai yang nomor 2 yang gede banget itu. Oh, sekarang gitu ya. Korea-Koreaan. Nah, iya. Padahal kita biasanya yang nomor berapa ini? Nomor Nomor tiga 3, atau nomor Dok. berapa? Nomor Nomor tiga 3 ya. atau Iya, nomor ya. 4 itu. Iya, itu yang biasa. Iya. Karena Hmm. tebel kan. Mm-mm. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke.
Yang penting ukurannya nih, karena nanti jadi kita akan lebih mudah memasukkan ke Nutri Surveinya. Kira-kira berapa gram gitu ya. Kalau kita sudah Ini tahu, mau di stop share apa gimana dok? Mau balik lagi ke ya itu tadi? boleh balik ke Dokter Alif lagi ya. Ya, jadi nanti ini silakan ke Dokter Diah ya tadi ya. Iya dok. Buku ya, oke. Nah, sekarang ini kalau format sudah sesuai ya, Dok, dengan yang Dokter Dian terakhir tadi ajarkan ya. Iya dok. Jadi ada apa ini jadwal gitu ya. Ada jenis makanan, jumlah ukuran rumah tangga. Oke. Ya, ini nggak apa-apa nih, Dok. Seandainya kita nggak gram-gram ya. Jadi ukuran rumah tangga itu ya misalnya 1 sendok teh gitu ya. Ini nggak ada masalah. Ini kayak 1 potong sedang gitu ya. Tempe bacem, sayur kangkung misalnya 1 mangkok kecil gitu. Ini nggak apa-apa. Ditulis gitu. Yang Baik penting, dok. mm-mm. Ya, ini karena ini kan URT ya, ukuran rumah tangga. Nah, yang penting nanti kita tahu tuh ketika ke Nutri Surveinya karena dia dalam gram ya, Iya. dalam gram. Jadi coba nih ayam bakar 1 potong sedang. Wah, ini soalnya lain ya. Tadi buku tadi bukan Dokter Alif ya. Kalau satu komputer bisa kita langsung lihat nih ya, 1 potong sedang seberapa nih ayam bakar ini. Oh iya, di tempat dokter dia tadi ya dok ya, berarti ya dok ya. Maksudnya langsung Ah, jelas, langsung dikonversi, langsung betul. Tadi Iya. udah dia ada tanpa tuh timbangan, tapi gambar-gambar. dia ada kira-kiranya di udah ketetapannya dok. Oh iya dokter. Ah, Atau ah. dokter dia aja yang ini share screen yang punya tugasnya dokter dia. Oh, saya belum ngerjain itunya dokter Alef. Enggak Dokter juga Alef itu. aja kayaknya lebih bagus ini. Yang saya benar-benar cuman Enggak, ya baru itu sampai jumlah tadi URT-nya masalahnya aja dok. makanan saya makanan makanan ini ya dok ya. Nah ini pun nak memang hasil dari Nutri surveinya jadi Surveinya. langsung masukin aja ya dok ya tadi ya. Mm-mm, mm-mm. Nggak ada kesulitan kan ya masukin ke Nutri Surveinya? Semua ada ya? Iya dok. Ada dok, tapi tadi kadang yang kata dokter Dian tadi kan ketika ayam goreng. Nah, ini tadi kemarin hampir lupa kayak minyak kelapanya dokter. Kayaknya ada di Hmm, bagian mana gitu. Alef lupa. Kan tadi kata mm-mm. dokter Dian tadi apa ada minyak kelapanya ya, jangan lupa menggoreng ya. Tadi ada yang beberapa Heeh, bagian kayaknya tugas Alef ini ada yang lupa gorengannya deh, Dok. Minyak gorengnya, Dok. heeh. Di Nutri Surveinya ayam goreng ada nggak? Enggak, dokter. Nggak ada ya? Daging ayam paha. Daging Oh, ayam oke. bagian paha atau mau Ya, dibuka Nutri surveinya. oh, boleh, boleh, silakan. Biar sama-sama belajar. Eh, caranya buka Nutri surveinya berarti gimana ya, Dok? Bentar ya, Dok. Kan Bentar ada dulu. lambang Nutri apa tuh, survei. lambang aplikasinya ya. Iya, ada gambar kuning-kuningnya itu, ya, dokter. Ya, Klik, kebanyakan aplikasi. Bentar ya, dokter. Ini ya, dokter. di Loh, share screen tapi yang belum ini kali pulang. dok. Ini. Mita, Ini bener gak ini, dok? Ini ya, dok. Saya ayam ya, dok. Ayam. Ditutup Eh, Apa dulu belum nggak? belum goreng? belum belum keluar dok gambar Nutri Surveinya. Eh, oh, Masya Allah. Terus gimana ya? Oh, di post. Ini Hmm, masih ini masih gimana share cara screen ngebuka? di Iya, dokter. stop, Ntar saya stop screen dulu. stop screen dulu. Oke. Terus caranya Share buka, saya screen. buka. Ya, ini udah ya, dok. Udah belum? Masih muter sebentar. Ya, Udah dok. sudah. Ya, sip. Iya, dokter. Lagi ini sinyalnya, Bang. Udah ya, dokter. Sudah. Goreng. Kok daging ayam goreng? Eh, mana nih? Keluarnya apa dok? Ayam. Coba. Ini dokter, kalau nulisnya kata kuncinya pakai ayam, Mm-mm. eh, ayam, 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 ayam. Nah, Alef Oh, oke. Daging ayam ya keluarnya ya. Terus kemarin ke sih belum bawah. nemu ya dok. Jadi isinya tuh Mm-mm. kayak Mm-mm. dada Mm-mm. ayam, Mm-mm. ayam, jantung ayam. Jadi ya tadi seperti kata dokter Dian.
Nah ini tapi ada daging Mm-mm. ayam goreng, tapi gede banget jadinya. 3.000, 3.332 dokter. Ini ya. Saya serem nulisnya. Dibanding dengan ini, dibanding dengan misalnya saya ngambil bagian paha, tapi Paha, pakai minyak oke. goreng sekitar 5 sampai 10, dia nggak segede gitu, Mm-mm. dokter. Oke. Ini soalnya, oh Nah, cuman daging ini ayam ada goreng daging aja ya. ayam goreng. Ada Iya, gramnya dokter, kan? tanpa menyebut Eh, gramnya nggak ada ya? Ini gramnya berapa ini? sebutkan bagiannya atau seberapa. Tidak, Oh, dokter. nggak. Langsung energinya. Oh, biasanya dia kan ada amonnya, dokter. Ada amonnya, Mm-mm. dokter. Mana Misalnya Alef amonnya? masukin 100. Mm-mm. Ini dok, kelihatan ya, dokter, Alef buka amonnya. Ya, kelihatan. Nah, Nah, itu dokter. Ya, jadi tadi 332 tadi. Jadi memang dia katanya satu porsinya di Nutri-Survey itu 100 kata kira-kira. Ini langsung keluar 332 kalorinya, dokter. oke. Kalau tadi paha berapa gram itu? Coba ketik di bawahnya. Ayam apa Oke, tadi? Daging ayam paha ya. baik, dokter. Mm-mm. Ayam lagi. Pilih yang paha ya, dokter ya. Mm-mm. Paha. Nah, terus amonnya tulis 100 lagi kali ya, dok ya. Iya. 200 terus pakai minyak nanti kan, dok, kata dokter Dian tadi kan, Mm-mm. jangan lupa ya katanya kalau goreng Ya, ya pakai minyak kata beliau. minyaknya, Minyak, minyak minyaknya sawit ya, dokter. sweet. Minyak ikan, gaji, kacang tanah, sawit. Nah, ini tadi ukuran minyaknya itu kalau kita goreng kan nggak mungkin ya, dok, cuman sedikit banget ya kalau menulisnya Ya, 5 gram. Tapi kata Mbak yang Nutrisurvey tadi, Nutrisurvey, kata Mbak nutrisi di rumah sakit, ya nggak banyak, dok Alef katanya gitu, paling cuma 5 sampai 10 gram karena nggak mungkin dong 10 semua dia gram. yang menyerapnya saja kata dia gitu. Benar nggak Betul, sih, dok, betul. gitu? Iya, betul. Betul. Misalnya 10. Jadi 10 ya. Nah, ini Coba kalau dokter. 10. Ya, Oh iya, ya kalau dijumlah ya kurang jadi lebih lebih gede dia. eh, Sama ya, dok? sama ya. Ya, kalau dia 10 sampai 5 kata beliau tadi. Iya. Nah, ya. Nah, nanti di gambarnya dokter dia Dokter tadi ya, dia, paha itu berapa tuh? Berapa gram tuh? saya lagi presentasi, Ukuran jadi nggak bisa minta maaf sama pasiennya ya. paha. Paha, saya cari paha ya, dok. Nanti Ini paha dilihat. yang Iya, atas tadi paha, dokter. Oh, gambarnya iya. Nggak dokter maksud. dia. Jadi nanti dilihat di dokter dia paha yang 100 gram itu sebesar apa gitu kan? Kan pertanyaan kita kan gitu ya. Ya, bentar sambil Kalau saya lihat ya, kalau Alef. standar tuh apakah 100 gram gitu kan? Alef, stop dulu, dokter dia. Eh, Share punya dokter dia coba. Di sini stop share. Silakan dokter dia. Ini udah agak berat bentar ya dok ya. Kayaknya agak lemot jadinya. Foto Mbak. Nongol nggak? Kelihatan nggak ya? Bentar, masih Dok bentar. izin dok. Ya, Kalau di perkuliahan itu kan itu mm-mm. kita ada konversi matang ke matang kayak gitu kan dok. Ya salah Iya, mentah matang. Jadi itu tuh kayak ada saya baru juga belajar udah lupa. Itu tuh ada kayak belajar rumusan gitu dok sehingga memang minyak yang nanti kita tulis di food recall itu adalah minyak yang terserap yang seperti dokter Alex tadi bilang kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin kita pas masak misalnya ngasih 1 liter misalnya ya ngasih satu iya, liter terus 1 liter dimasukin kan nggak kita minum minyaknya. Jadi paling yang terserap di si ayamnya itu aja. Nah itu tuh ada rumus setahu saya jadi dia harus dihitung seperti itu dok. iya. Tapi kalau misalnya ke pasien kan kayaknya lama lagi ya mau ngitung-ngitung Di- seperti itu. Kalau dikira-kira nggak apa-apa kali ya dok ya. nggak apa-apa dok. Bisa pulang ntar pasiennya kalau kita gitu mas itu dulu. Betul. Dikira-kira aja Nah berapa ini ayam. persennya gitu ya. Misalnya kalau ayam, nah ini kan, ini coba nih ayam. Ini paha ayam ya. Yang B ya. Yang B atau yang A?
Yang Kalau tadi ayamnya dok, satu potong potong 4 berarti ditambah ya dok ya. Kan eh, kadang eh, kalau kita beli kan ayam satu dokter potong itu ada Alif, ayam. dokter Alif makannya yang mana nih? Gambarnya ayam yang mana? Eh, Alex makannya yang pentul, pentul. Yang B dokter. Ah, yang B ya. Nah, Iya, yang B itu kan ini apa paha? Oh, ada paha atas, paha bawah ya. iya dokter. Yang yang pentungnya itu kalau Ya, dokter. berarti kan 30 itu ya. Nah, berarti tadi dok di Ya, Nutri ternyata Surveinya 30 nggak ya. di Nutri Surveinya kita nulisnya nggak 100 tapi 30 gitu. Oh, Mm-mm. Jadi boleh tadi yang ayam goreng tadi ya 30 gram gitu kan. Ah, atau ayam apa tadi? Paha ayam 30 gram paha sama minyak atas. gitu ya. Paha atas ya. Kok paha Oh atas? iya, coba nanti Paha deh. bawah ya. Mm-mm. Paha bawah 30, paha atas Benar empat sih puluh. soalnya. Iya, 40. Jadi kita nggak 100 dok gitu ya. Di Nutri Surveinya nggak 100. Yang lain paham atau sampai di sini paham atau masih bingung? Sambil berjalan, Dok. Sambil berjalan ya. Oke. Keluarin aja suaranya dok. Gak usah takut-takut kalau di sini mah. Dibuka aja di semua. Yang penting nggak bocor ya. Silakan. Ini Dokter Henry satu-satunya pria ya. Dan saya ya tentunya ya. Iya dok. Di grup ini ya. Dok sambil nyetir boleh ya dok, izin ya dok. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Santai aja dok. Baru pulang dari puskes dok. Oh iya, hati-hati tapi dok. Oke Hati-hati dok, jangan baik sampai dok. Iya dokter. jangan terlalu serius. Dokter, izin dokter. Iya, silakan. Kalau urap kok kenapa di Nutri-Survey keluar nggak sih? Apa sayanya yang salah lihat ya? Bisa minta tolong sekalian dokter dia. Oh, iya boleh, boleh. Kok Dokter dari waktu dokter urap itu Ita ya. nggak mau keluar? Urap ya. Tadi tadi dokter dia atau dokter siapa tadi Nutri Survei? Dokter Alif ya? Alex. Oh ya, Antara dokter Alif dokter ya. Arif dan Sepertinya dokter dok, Didi. kalau urap itu harus dipisah-pisah Ya nggak sih dok. dok? Jadi kacangnya berapa, terus sayur bayamnya berapa, terus apa kelapa urapnya berapa gitu nggak sih dok? Oh gitu, Ah, makanya pun saya nggak keluar-keluar waktu nama urap. ya. Harus Eh, dipisah Hai ya dok. adik. dok, coba deh dok, mana tadi Nutri Apa Surveinya? dok? Nutri surveinya. Bentar ya dok, Ah, ah, saya buka ya, lagi dok. ya. Jadi tadi Harusnya sih. jelas ya soal soal ayam tadi ternyata nggak 100 gitu ya. Kalau misalnya tadi Siap dok. eh, paha atas dan bawah aja tadi 70 gitu ya, 70 per 70. Nah, kemudian sekarang urap. Kemarin Kan. dokter Dian itu Bentar aja Wak. diskusi sama saya. Jadi dok, kalau misalnya seperti yang campur-campur begitu, dilihat aja mana yang dominan. Jadi banyak yang dominannya apa di situ gitu. Kalau Kalau jumlahnya terlalu maaf, sedikit-sedikit nggak usah dihitung. izin dok, kalau jumlah maksudnya nggak ada yang dominan ya sama gitu, kayaknya urapnya ya. Oh, ya, ya udah ya ditulis aja semua. Tapi yang apa namanya berarti kan kecil-kecil mungkin ya porsinya ya, gramnya ya. Coba apa sayur gitu atau apa urap urap gitu. Ada Bentar bahasa dok. lainnya nggak sih urap itu? Bentar aja Wak. Belum selesai Wak. Kacang Apa panjang, ya? Sebentar iya aja Wak, kacang bentar aja. panjang nggak sih? Apa kacang panjang, bayam palingnya dok ya? Ya kan kalau Iya, urap dia kan ada toge. Kacang. urap Iya gitu toge. langsung Nah ini keluar nama. nggak? Nggak Sayuran pernah. Oh plus urap coba. kelapa Nggak ada dok larut kayaknya dok. dok. Saya pernah Urap, iya, urap. urap nggak keluar ya? Nggak ada dok. Not Oh, found. urap nggak ada. No found dokter. Ada bahasa lainnya nggak ya Memang urap ya? kata Mbak nutrisionisnya. Apa dokter? Nggak ada. Ada bahasa lainnya nggak urap itu? Urap itu apa ya dok? Gudangan Nggak. kalau Jawa. Atau kalau yang di Bali itu kailan, atau yang di Lombok itu kan biasanya juga tumis kangkung pakai kelapa muda gitu. Enggak. Kalau Apa ya Kalau di tumis, namanya? kalau tumis kan pakai minyak urap ya. itu gudangan ya Iya. kalau Jawa. Hmm?
Coba dok, gudangan gitu keluar gak? Apa dok? Gudangan. Gudangan juga nggak muncul, Dok. Ya kalau Jawa ini kan Gudangan nggak muncul gudangan ya ya. dok. Botok, coba botok, Tambah enggak botok, dok? botok sayur. Oke. Jadi kayak pakai pepes tapi ya, Botok. yang pakai apa Botok namanya? juga nggak keluar ya. Dikukus kan Oh. kalau Beda ya, botol. beda. Nggak keluar dok. Memang kata nutrisionisnya memang dia nggak pakai ini dokter. Apa nggak bisa di kalau kayak pecel juga nggak ada. Ntar ya, Ale coba pecel gitu ya. Pecel atau pecal atau apa tuh? Tuh, Pecal. pecel juga nggak ada dokter. Pecel nggak keluar. Pecal, Pecal coba gitu keluar pecal. nggak? Tulisannya dia memang katanya Heeh. pecal. Not fun again. Sama Nggak ada pecal dok. juga nggak ada Nggak ada ya. dok. Kalau sayur kelapa, Dok. Sayur kelapa. Lodeh, Sayur Oke. lodeh kelapa, tadi ada siap kayaknya dokter. lodeh. Sebentar dokter. Alif cobain dokter. Sayur Lodeh. kelapa juga nggak Ada kayaknya muncul, kalau Dok. lodeh. Lodeh. Kelapa. Nggak ada, Lodeh itu. nggak muncul dok. Sebentar kalau lodeh. Kayaknya kalau lodeh ada kemarin kayaknya Alif lihat. Di fotonya Tuh dokter, sayur lodeh, lodeh tahu tempe. tuh Tapi kan ada. bersantan ya kalau lodeh ya. Iya. Dan santannya santan Iya. air, bukan kelapa Iya. sahur ya. Sahur tuh apa Bas? Itulah. Ya. Berisinya apa aja tuh kalau urap? Eh, Kacang Kalau urap tuh panjang, bisa Bayam, kacang panjang, Panjang. kacang panjang, Kacang panjang. toge, oge, Ya, kelapa kacang panjang, parut, toge, ya kelapa parut, cabe bayamnya giling, bawang. bayam. berarti masing-masing ya dok, sayur bayam. Ya, Ya. ya. Emonnya berarti pakai berapa ya dok? 10 Ya, aja ini atau 20? ukurannya sendok 50 aja. 50 kali. Ya kan? Apa nanti? Sekitar berapa sendok itu? Dua sendok. Satu sendok tadi berapa gram? Satu sendok makan tadi kan ada gambarnya tadi di depan. 5 gram. 5 gram ya? 10 5 sampai 5 Berarti 10 gram. Berarti sekitar 2 10, sendok ya? berarti 10. Pakai Ya. emonnya 10 ya? 10. Ya. Sama semua kan? Ya. Kacang, iya. Kacang Kacang enggak dong. panjang. Oh, kacang Kacang panjang. panjang mentah ya dokter? Kacang Kacang panjang. panjangnya pakai Kacang mentah apa Kan Yang direbus. rebus. Kalau urap tuh mentah direbus. nggak ya? Kayak rebus deh. Yang mentah itu cuma daun kemangi mentah, kenikir mentah. Kalau Iya. tulisannya Ini apa nih? cuma kacang mentah kacang apa ini? Kacang Panjang. panjang ini mentah dok. Ya. Kacang Dia langsung panjang kacang rebus apa atau dok? tumis. Rebus nggak ada ya? Kacang panjang Kalau gitu rebus dok kan di kalau kata nutrisionis ya nggak merubah konten katanya dok kalau Oh, direbus. ya ya Oh, udah. oke. Jadi kalau Kacang kata panjang mentah. nutrisionisnya Alef kemarin ngajarin Iya, coba ya. ikut aja dok, ikut aja. Udah bener dia, Iya udah karena bener. kan Alef makannya kemarin ada pecel ya dok ceritanya. Terus nanya Ya, nggak merubah kata dia kalau ya, direbus kecuali digoreng ini tambahan ada tambahan tuh ya, katanya gitu. ya. Tapi nggak tahu ya dok kalau ilmunya. Aduh, Direbus atau dikukus malah? Dikukus direbus lebih dong dok kalau dikukus. urap. Dikukus malah Urap? nggak ganggu banget kalau kukus. Cuman Iya, diuap kukus. kan dia. Iya, kukus malah nggak ada yang ini ya. Kalau rebus mungkin bisa larut Malah ke air meresap. itu. Ya. Mm-mm. Kacang panjang mentah, terus apalagi bayam, apalagi toge. Oke. Heeh. Toge atau tauge? Oh, toge ya. Toge, oke. Ya, pilih aja toge. Apa itu dok? Kacang hijau ya Hijau. biasanya. Atau kacang kedelai. Mentah. Kacang hijau ya. Ya, 10. 10. Dah, Terus terus apa? Kelapanya? ya kelapa apa? Coba di sini adanya apa? Kelapa parut ada nggak? Kelapa muda, kelapa parutan dok. Kelapa ada ya? Kelapa mana ini? Oh iya, kelapa parutan ya. Kelapa Parutan. parutan. Tapi kan nggak satu utuh ya dok. Jadi apa? Jadi makainya berapa dokter? Eh, kelapa parutan. Keempat. Ya ini sekitar 20, 25, 20 ya, 30. lebih banyak kan ya? Iya dokter. 20 ya? Atau lebih besar, lebih banyak lagi ya? 25. 30 kali ya?
25 ya, Tiga 25 puluh atau ikut 30. ukuran ayam tadi. Ukuran ayam aja tadi ternyata cuma 30 kan dok. Sebesar itu yang Alef kira 100 tadi Iya, katanya ternyata ternyata cuma 30. 30. Iya. Nah gini dok. Udah semua ya? Urap udah semua nih ya? Berarti harus dijabarin satu-satu ya, Dok ya. Iya. Ada wortelnya nggak sih, Dok, urap? Kadang ada. Kadang ada, kadang nggak ya. Oke. Terus tadi apa lagi tuh, Dok? Tapi ini urapnya satu porsi atau maksudnya satu porsi menu atau satu porsi untuk sekali makan ya untuk ukuran 10, 10, 30 ini. Nah, makanya tadi saya bilang Nah berapa sendok sekali kita makan itu. Ya setengah mangkok lah itu ukuran urapnya. Heeh. Mungkin kalau yang kita makan Kalau untuk sekali makan lebih kecil ya. Sep- kalau yang di buku ini sih dok, satu porsi itu 150 gram. Kalau satu sendok makan 15 gram untuk urap. Hmm, 150. ya. Ini kan kalau dijumlah semua berapa gram ini? 10, 20, 30, 40. 40, Banyak tambah ya? tambah 30, 30, 60. 70. 60. Kok 70? Eh, salah, salah, 30. 60, salah. 10, 60, iya 60, 60 ya. 60. 60. 60 ya. 60. Mm-mm. Eh satu apa tadi, Dok, Dok? Berapa tadi? Satu mangkok berapa? satu mangkok apa dok? 150. Kalau satu sendok makan itu 15. Jadi kalau 60, kalau dia 4 sendok urap berarti sekali makan. Oh iya, sekali makan 4 sendok ada? Ada. Kurang. Kurang. Kalau Kurang. orang kan 4 sendok kurang deh kayaknya. Kurang ya. Ya berarti ditambah Ditambah aja ya berarti ya. ditambah itu, heeh. Mungkin tambah 55 gitu ya. Atau tambah berapa? 67. Iya. Iya, 60 ya. Jadi berarti lebih besar ya, lebih besar lagi ya. Silakan dilanjut, Dok. Dok izin nanya, berarti nanti Ya, yang pas di penugasannya itu kita langsung tinggal menjumlahkan yang kalorinya saja ya dok? Atau semua harus dianalisa gitu dok? enggak kalorinya aja, Dok. Kalorinya aja kayak protein, fat ini nggak kita analisa lagi ya dok ya Iya, karbohidrat. iya. Ini kalau apa tadi Dokter Alif yang udah semua ya, tapi mungkin ini apa masih ada perubahan lagi ya sesudah ini ya. Perubahan apa ya dokter? Oh maksudnya mau direvisi. Boleh dokter nanti kok direvisi ulang kalau misalnya dapat belajar lagi kan. Ini kan itu kan tugas yang lalu dokter. Tugas saat kami belum Oh iya, diajarkan sama sekali dokter. iya iya. Ini baru ya yang Nutrisurvey Bener-bener ini. Ya. bener-bener
mandiri, belajarnya benar-benar mandiri. Ya ini gitu. Ya udah terus kami buat dokter. Jadinya Oh, masih kayak ngawang-ngawang juga gitu. Makanya belajar ya. nutri surveinya kan memang belum diajarkan gini loh gitu loh. Jadinya belajarnya langsung dengan bukan diajar seperti dokter Dian tadi, dokter. Oh, oke, oke. Waktu yang awal, Dokter Dian juga yang ngajar. Iya, tapi kami belajar mandiri dong. Oh ya, Belum asinkronus belum ya. dapat ininya ya Iya, iya. asinkron. Apa jadi Iya. pengertian kami gitu dong. Belum ini ya. Ini sekarang udah jelas ya. Udah lebih, Iya. mudah-mudahan sudah lebih jelas ya. Sudah membuka, Dok. Iya, Dok, silakan, mau silakan kalau. dok, mau tanya. Iya, silakan. Assalamualaikum dokter. Dok, kalau untuk Iya, minum air putih, kok nggak muncul ya dok ya? Ya, air enggak, nol ya. Air nggak ya? air nol ya. Iya, air nol. Iya, kalorinya 0. Enggak, 0. Coba keluar nggak? Nggak ada ya. Iya, air itu nol kalorinya. Iya, air putih. Air putih. Sama kalau Nggak itu ada, juga dokter. dok, kalau kayak sayur-sayuran mentah tuh juga enggak sedikit banget ya, kayak timun mentah. Nah, itu dikit banget juga kalorinya tuh. Betul, betul. Iya, kalau yang mentah-mentah itu. Iya. Itu rendah itu. Sayur-sayur Iya. tuh Nah, rendah. yang mentah. Mm-mm. Sama ada saya masukin juga kan, saya suka makan pempek, itu nggak ada juga kayak pempek untuk lunch, misalnya snack gitu ya. Itu juga nggak Oh, ada nggak keluar ya? empek-empek. Iya, kalau empek-empek bingung juga saya mana ini penggantinya Iya, itu. Cuman kalau iya. dimasukin ke tepung sagu gede banget jadinya. Padahal kita makannya 2 biji kok jadi gede banget pakaiin tepung sagu misalnya ya. Heeh. Tinggi Gramnya banget dikurangin, tesnya. Dok. Gramnya. Oh, gramnya paling ya. Ya saya pikir Gramnya dikurangin. iya, kan dia kan bahan dasarnya kan tepung Ya, sagu walaupun kemarin. ada tambah ikan lah gitu ya. Mm-mm. Tapi tepung sagu itu juga agak ganti aja deh, nggak usah ganti makan pempek. Cari yang simpel ya dokter ya. Iya. Cari yang simpel. Karena nggak ada di daftar, dokter. Iya, Iya. nggak ada. Nggak ada deh. Jadi dok, ini apa namanya? Saya perlu jelaskan Nutrisurvey ini kan salah satu tools ya. Eh Sebenarnya ada lagi yang lain. Tadi dokter Dian ada, oh mungkin dokter Dian enggak kali ya. Dokter pernah dengar NutriFact nggak? Kita bisa Iya. di googling juga tuh NutriFact. Kalau Nutri pakai DKBM itu dok? itu juga bisa. Jadi ini Nutrisurvey ini salah satu aja ini, salah satu tools ya. Tentunya banyak yang lain. Apalagi makanan-makanan kekinian gitu ya. Mungkin di sini banyak nggak ada. Kita bisa pakai NutriFact eh, atau apa yang lain coba aja DKBM misalnya atau apa. Nah, ini Fat Secret ini ya kita bisa pakai coba empek-empek di situ berapa. Ini kalau ini dia pakai ini langsung download atau gimana, dokter? Kalau Alif buka dia gini ya, langsung aja biasa ya. Bisa kok, langsung bisa. Atau dokter ketik di ini juga bisa. Ini mulai menggunakan ketik langsung empek-empek kalori gitu. Nanti dia ada Fat Secret gitu ya. Pilih aja yang itu. Nah, ini cari Ini, makanan. Nah, ini Oh iya cari ya. makanan. Nah, ini empek-empek. Coba lihat. Nah, ini dok. Iya betul. Benar. Jadi nggak usah khawatir lagi dok. Ini Oh 100 ya. gram. Ya. Kecil, Ada dok, cuma cukonya juga tuh dok. 39, cuman Ah, cukonya ada iya, kalorinya. Cukonya masukin juga dok. iya, Iya. ya Kalau nggak, nyeruput cuko. iya, Nah, ya nggak gede-gede banget sih. Cukup banyak ya karena gula mungkin ya. 100 gram tuh Nah, dok. Iya, gawat. Ya. Nah, dok, misalnya dok, kita ya, kan lagi pakai sistem Nutrisurvey. Terus iya. buka kayak gini, nambahan gini karena di Nutrisurvey tidak ada. Itu bisa ditambahkan tulis manual nggak sih, dok? Dia, dok. Bisa. Oh, tulis manual ya. Kita coba aja di Nutrisurvey coba. Terus hasil akhirnya Kalau kan nanti dia maksud Alef hasil akhirnya nanti kan dia pas di report, dia bikin report nggak apa keluar. keluar, dok? Iya, biasanya nggak keluar. Nggak keluar kalau di Nutrisurvey Nggak 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 ke keluar. sistem ya, dok ya? Iya, nggak keluar dia karena nggak terdetek kan ininya. Iya.
Jadi ya nanti dokter bikin di ini lain di Excel atau di Word gitu ya. Iya. 39. Tuh nggak mau dok. Iya Tuh nggak nggak mau mau di dia, Iya, nggak mau. kalorinya dok. nggak mau, nggak mau Oh. dia. Oh. Nggak ada nambah Sedangkan gitu kan ya kalau dok ya. dia ini kan langsung Iya, report. Iya dok, nggak ada ya dok ya? iya Hmm. dia nggak ada. Jadi ini di lembar Berarti yang saat kita terpisah. mengeluarkan reportnya, Kalau mm-mm. dokter mau Ini kan kalau menambahkan kan ini ya misalnya dok ya, Alef sekarang buat. ah, Nah ah. ini kan dok, kalau langsung reportnya kan dia begini kan dok. Iya. Kalau Nah Alef nanti dari manual hasil berarti ini nambah dokter, misalnya di bawahnya nambah. ah, ah. Ini kan dalam bentuk format apa ini? Word ya? Iya dokter. Iya, Iya. hasilnya ya. Mm-mm. Nanti ditambahkan, tapi Iya, nanti klik report dari si Nutrisurvey. ya Iya. kalau bisa di edit di sini, nanti jangan lupa ditulis ini sumbernya Vet Secret gitu ya. Oh, bisa sih dok, ini ditambahin di sini, ditulis Ah, tambah tulisan. ya tambah Ini tulisan. pempek Nah gitu itu ya, misalnya pempek. pempek ini. Tadi Tadi berapa? Dok kan Alef, tadi Dok 100 Alef gram. maaf nih. Iya. Cara ngeluarin kayak gini gimana sih dok? Cara Nanti nambah di Oh, ini tuh. nih. Oh iya iya iya, bentar bentar nanti bentar. Ini Ajarin dokter ini dok, Alef. ini dok yang tanda tangan tangan pakai kertas gini dok, dokter iya, Tia ini iya, dok, ada tangan yang pakai kertas gini nih. yang report, Kursornya Di digerakin atas, dok. iya iya bentar bentar dok. report, yang report Heeh. ya, yang report, Mouse-nya agak-agak, Coba yang ulang report langsung di ya sini ya boleh nggak report dok? benar. Ini report, ini ya dok, Oh, ini dok itu ya, ya, oke. ini ya dok, nih. report, nanti keluar, Nanti Report. tinggal diklik Oke. ya. iya, Ya, Diklik. ya ini report. mm-mm. Ya, ntar dok, sabar dok. Ikutan ini dia dok, ikutan GDS rendah dia dok. Nah ini dok, begitu dia nulis MS Word will close, langsung klik aja. Iya, Udah deh, mm, udah dok. iya, Ya. Yang lain Ya, coba Oke, ya. makasih Yang banyak. lain juga iya, coba. Saya baru Silakan. nyoba sampai masukin itu doang, belum sampai ke sini soalnya dok. Ya. ya sama. Itu karena belajar sama si ini memaksa sama YouTube kan minta belajarnya sama ajarin apa YouTube. sentiran sama nutrition. Oh, Nggak bisa dok, saya nggak nyambung sama ada YouTube. di Jadi YouTube-nya. belajar sama nutrisionis, Oh, di YouTube-nya manggil bisa sih. sentiran. Hmm. Iya, ya Ya. nggak mudeng gitu jadinya manggil dia ya akhirnya. Emang yang di YouTube tuh kecil Ini banget, pun emang bisa diedit kok nggak bacaannya. ribet. Hmm. Iya, nah itu dia kan. Jadi bacaan ini pun bisa Nah, diedit nama kita. Misalnya analisis food record, misalnya hari pertama gitu kan, hari ke-1 ya. gitu kan. Nah, itu kan bisa diedit ya. Ya, 1 gitu, Alef gitu kan. Nah, ya udah jadi dia masih bisa diedit kok, Dok. Mm-mm. Nanti tinggal ditambahin di bawahnya, jangan lupa sumbernya ya dok, Vet Secret gitu ya. Oh ya, Mm-mm. terus survei ya, Dok ya. Iya. Saya curangnya saya ganti, Dok, mana yang ada. Sama, Direndah-rendahin ya. ya, sama. Iya, dokter ya, habisnya nggak ini kan, nggak ngerti kan kalau boleh diganti terus Hmm. cari cari referensi lain gitu ya. Udah. Iya. Curangnya waktu itu makanan apa, sore itu makan apa, ganti apa, kan dia nggak ketemu. Iya. Iya. Mau pakai yang lain lagi apa tadi dok? Ada di website nggak? DKBM atau apa tadi tuh? Jadi memang ini Ya. banyak ya, banyak apa namanya sumbernya. Tapi tentunya nanti setiap kita mau pakai yang mana ya, itu didiskusikan sama dokter yang ahli ya, misalnya dalam hal ini gizi gitu ya, ahli gizi, nutrisionis, mana yang umum dipakai karena nggak semua juga bisa kita main pakai-pakai aja gitu ya. Nah ini misalnya di ini ada nggak? Kalau di ini kan ada PDF-nya juga, ada empek-empek gitu ada nggak di DKBM? Kalau ada bisa dipakai. Mm-mm. DKB, Adanya pempek telur kok di DKBM-nya Alef pakai yang DKBM. mana, Dok? Pakai yang DKBM. script, yang Iya, ini, Dok. Yang atas apa yang bawah, Dok? yang bawah ini nih. Iya itu.
Hmm. Daftar MBM komposisi tuh. zat gizi, ada beberapa ini. Kali ini tabel komposisi. Dia Dia unduh tuh, dulu, dia skrip ya dok. dia ini bentuknya ini ya PDF. Unduh dulu ya, saya unduh dulu ya dok. Ya, nanti bisa dicari. Jadi Itu memang pernah aku live di grup yang Ya, harus DKBM. buka ini dia. Buat akun dok. oh, minta Skripnya ini live nggak? dulu ya. Panjang ceritanya. Bayar. Iya, bayar. Itu udah pernah aku share DKBM. Kalau di DKBM itu bisa dimasukin, diedit, dimasukin Ah, kayak tadi ngambil Nutrifact, misalnya nggak ada pempek gitu, ditulis, nanti kita masukin manual. Jadi nanti pada saat kita masukin tabel satunya lagi, apa AKG ya kalau nggak salah. Tabel AKG baru dia keluar. Mhm. mau di share di sini, silakan dok. Yang udah pernah dicoba. Saya share ya. Ya. Izin dok, kalau ini saya dapat formulasi gitu langsung dok. Kelihatan nggak ya? Oh, Jadi DKBM ini nanti dimasukkan ke untuk perhitungan AKG, konsumsi per makanan. Untuk ngitung ke sininya, ini Dok. filenya apa ini dok? Oh, ini Excel ya? Apa ini? Oh, saya dapat dari ini langsung formulasi langsung gitu, Dok. Oh, oke. Ya, ini Jadi ada kayak nih. misalnya nyari apa ya? Nasi. Nah, ini adanya Oh, yang iya, seperti iya. ini. Nasi atau beras ya, kalau nasi itu lebih ininya ya, beras. Bukan ini. Nah, ini dari beras giling. Kayak Hmm. gini-gini, Dok. Hmm. Nah, ini ininya juga ya. Ini yang kalau yang DKBM ini sih sebenarnya keperluannya dikasih formulasi ini karena menghitung konsumsi per makanan ini sih dok Iya, untuk melihat food recall, jumlah oke. kalori segala macam ya. Kadang kalau misalnya Tapi kalau yang kalau misalnya di mana-mana nggak ketemu, kita bisa yang setara juga ya. Jadi misalnya tadi Mhm. empek-empek ini apa ya, setara sama makanan apa ini gitu. Iya. Ini tadi kalau di sini ada ya empek-empek tadi ada ya. telur doang, pempek telur. Dan kayak itu Oh, Oh, ada pempek pempek telur. adaan, pempek kapal Iya. selam, pempek kulit, Mhm. ah, ada Iya. dok di sini. iya. Nah, ini bisa kita gunakan juga ya. Mhm. Oke. Ini kemarin pernah sih kalau nggak ada ya nyari di Nutrifact itu tadi dok. Jadi kayak kemarin Mm-mm. itu apa yang saya nggak ada ya. Oh ini Lays, cireng, nasi kuning, buah naga, Nah, Cheetos karena iya. makanan apa sih audiens yang saya Mak- ini macam-macam kayak gini jadi saya harus nyari aduh krips yang kayak gimana itu berapa lagi nutrisinya. Saya nyarinya yang di Nutrifact itu tadi aku saya masukin ke sini. Jadi Iya. saya tambah manual. Oh, jadi ini bisa ditambah manual ya? Bisa dok nanti kan ini kan ada misalnya ada makanan baru nih kayak Ah. buah kore gitu kan. Nanti saya masukin angka yang 830-nya ini untuk ke Um, konsumsi makanan. Masukin di iya. daerah sininya dok. Ini kode atau golongan ini. Oh, Gitu dok. iya iya. Oh, dia jadi Tapi saya Excel harus masukin dulu ini berapa, ini berapa, ini mm, berapa. Jadi aplikasi. diketik manual dulu dari yang Nutrifact tadi itu dok. Iya, Kalorinya berapa, misalnya per 100 kalori berapa, apa fatnya berapa, proteinnya berapa. iya. Saya ketik manual, baru saya bisa masukin ke konsumsi permakanan tadi. Oke, iya ini bagus ini. Ini bisa teman-teman juga bisa menggunakan ya. Nutrifact tuh memang banyak tuh dipakai itu. Ya.
Kalau nggak ada juga, ya kira-kira setara dengan apa gitu ya. Bapak Ibu dokter bisa melihat. Terima kasih nih Dokter Dia, Dokter Alif sudah sharing. Yang lain paham ya sampai di sini? Paham, Dok. Paham dok, Oke, paham. iya. Mudah-mudahan, Dok. Tinggal ngerjain tugasnya, Dok. Nah, Belum. itu dia. Iya. Kalau apa kalau pada pasien langsung belum pernah ya dok ya, ini kan ya, apa udah pernah, beberapa mungkin udah pernah ya. Kalau saya pribadi, saya serahkan ke orang gizi, Dok. Kalau Orang ke gizi. pasien. Iya. Konsul gizi, kata saya. Iya, konsul gizi. Tapi dok, jadi artinya gini, yang penting adalah tadi juga dokter Dian saya sempat dengar ya waktu di akhir itu. Eh, dan memang itu juga yang waktu dulu itu waktu pertama kali SPKKLP ini saya menerapkan ya, saya secara pribadi gitu. Jadi kalau saya kan waktu awal SPKKLP ini kan kami masih belum ya Nutrisurvey apa ini masih belum 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 berkembang ya, belum malah belum pernah dibahas gitu ya. Jadi eh, saya manual aja tuh. Jadi ya food record tadi tuh ya ada eh, waktu gitu ya, terus kemudian jenis makanan, terus jumlah URT-nya gitu kan. Nah, terus tapi yang saya tekankan di situ adalah gini, saya jadi tahu pola makan tadi ya dokter Dian bilang tuh makanan kesukaan gitu ya, kebiasaan dia gitu, terus kemudian kemampuan ekonomi tadi ya, malah dokter Dian tadi sempat menambahkan itu ya, ada kemampuan ekonomi bisa kita lihat di situ gitu. Nah, jadi waktu itu saya eh, pertama kali SPKKLP itu saya kan kami kan juga di sini ngambil kasus ya, saya waktu itu ambil orang tua saya gitu, dan saya baru tahu di situ oh ternyata orang tua saya tuh dua-duanya DM, ternyata ada kelebihan kalori itu ternyata dimakan makan snack. Jadi ternyata makan snacknya orang tua saya itu 3 kali. Dalam sehari itu 3 kali. Jadi ada yang bangun tidur pagi itu, saya baru tahu tuh. Kalau saya nggak bikin food record ini mungkin saya nggak akan tahu gitu ya. Jadi itu yang saya ambil yang saya ambil pentingnya dulu ya. Jauh sebelum kita bicara rigid, ini kan rigid ya. Kita bicara berapa kalori, kandungan vitamin apa segala macam. Tapi dari situ tuh saya baru tahu, oh ternyata coba bangun tidur subuh itu ya sesudah sholat subuh, ini hari biasa ya, itu sudah ada snack pagi tuh dan itu pisang goreng gitu ya, pisang goreng gitu kan, wah pisang goreng itu udah kayak nasi itu kan, satu satu dua potong atau satu potong tadi itu ya udah besar gitu ya. Jadi saya lihat oh di sini rupanya nih. Jadi kalau saya mau modifikasi di eh, karena mungkin lapar ya kan yang susah itu kan lapar kan. Yang sulit itu kita lawan itu laparnya itu kan. Nah, jadi tapi bagaimana caranya pasien ini dia tetap terpenuhi kebutuhan laparnya, tapi kalorinya nggak nambah gitu. Kalorinya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Nah, saya sarankan untuk ganti dengan protein gitu. Dengan protein tahu tempe. Kenyangnya sama gitu kan dapat ya, tapi kalorinya nggak terlalu tinggi gitu. Nah, itu diganti dengan protein gitu. Jadi saya di situ lihat, oh ternyata seperti ini nih. Terus juga eh, kalau saya melihat kita itu sebagai dokter nggak bisa tuh ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk misalnya ujuk-ujuk tuh maksudnya gini. Kadang kan kita kalau misalnya pasien itu dari rumah sakit gitu ya atau apa sudah kebagian gizi, dia dapat tuh menu gitu ya. Terus dia bilang, "Dok, saya ini nggak biasa makan yang kayak gini gitu. Makanan saya tuh bukan yang begini gitu. Ini di mana saya nyari dia yang begini-begini?" Nah, itu tuh dok kelemahannya. Jadi saya selalu bilang merubah perilaku itu bukan terus kita ujuk-ujuk kasih sesuatu yang baru, itu yang lama ditinggalkan. Nggak bisa, nggak bisa. Makanya kita suruh bikin dulu food record, kita lihat tuh. Oh, ternyata pasien kita ini anak kos yang apa-apa dia beli, misalnya gitu, ya nggak dok? Atau misalnya pasangan lansia yang udah nggak bisa masak, misalnya dia apa-apa beli di warteg, jadi tergantung warteg terdekat di rumahnya gitu. Nah, dari situ kita tahu tuh. Oh ya udah, sekarang kalau kita mau modif gimana nih? Kita modif dari situ gitu. Jadi kita ini kan kadang-kadang sebagai dokter ini semangat ya, datanglah dengan menu gitu ya yang ideal gitu ya. Sayur ini, sayur itu gitu ya. Ayam dikukus gitu kan. Ini wah, nggak di
kira-kira dipraktekkan nggak itu sama pasien kita? Udah nyarinya susah gitu kan? Belajar belajar nutri-survei, nutri-fact-nya panjang kayak begini, coba ya. Dari jam berapa tadi dok belajar dok? Sama dokter Dian dari jam setengah satu ya, dari jam setengah Setengah satu satu, sampai dokter. setengah Seperempat. satu ya, sampai Satu. jam 4 gitu ya, sampai jam 4 Itu. coba. Nah, terus itu panjang, terus tadi ada mengundang nutrisionis gitu ya. Ini yang keren nih. Ya. Kok ini nggak diambil? Atau kita rujuk Mobil gitu aku? ya, rujuk bagian gizi. Nah, jadi yang penting dok sebenarnya untuk SPKKLP sendiri, dokter nggak perlu khawatir soal rigid ini, tapi yang penting Itu yang kan apa puasa namanya? kan itu kantin kan nggak buka. Banyak Untuk apa? Nggak buka kantinnya, aduh. apa? Banyak apa? Mama nggak masak, Dok. Mama nggak masak. Mamanya nggak masak, kantinnya nggak buka. Aduh, pusing anaknya. Ya, jadi yang penting adalah sebenarnya ya kalau saya lihat gitu ya untuk tahap awal ini, buat kita itu yang penting kita food record ini kita tahu pola makannya pasien kita itu dulu. Jadi kita belajar mengenal pasien kita dengan lebih baik gitu. Jadi kita jangan, jadi itu untuk menahan diri kita nggak ujuk-ujuk tadi yang saya bilang itu. Jadi kita lihat, oh pasien saya ini setiap hari makan pisang gitu kan, pisang goreng. Ya jangan terus kita larang gitu, nggak bisa dia. Nggak bisa, oh nggak boleh nih pisang goreng tinggi kalorinya, enggak. Tetap pisang, silakan pisang tapi mungkin direbus atau dikukus gitu kan. Jadi tetap sama gitu, tetap sama. Jadi kita nggak ini, jadi dengan food record itu kita benar-benar bagaimana sebenarnya ya kita bisa memahami pola makan pasien kita gitu. Kok ini mie terus gitu kan? Nah dari situ kan kita ini kan loh kok ini tiga hari kok mie terus gitu lah. Iyalah dok, orang saya ngekos gitu kan. Apalagi gitu kan, makanan akhir bulan kata mahasiswa itu kan. Kalau kos-kosan gitu kan. Nah, jadi kita jangan, wah nggak bisa, ini bahaya ini mie ini, nanti begini, begini, begini. Oh, ntar dulu gitu ya. Kita ini dulu, coba bagaimana caranya kita modif. Oke, dia makan mie, tapi mungkin kita minta dia tambahin sayur gitu ya. Nah, tinggal cemplung-cemplung, sayur bisa beli di warteg gitu ya. Nah, nanti tinggal ditambahin ke mie-nya, jadi di situ juga ada serat gitu ya. Proteinnya juga mungkin apa, jangan telur terus, misalnya beli di warteg apa ikan tadi ya, atau apa yang lain gitu ya. Jadi bisa di situ modif, bukan bukan mie rasa ikan, mie rasa mie rasa bayam gitu ya. Ya enggak gitu kan, kan kalau di TikTok itu gitu ya. Jadi hack gitu kan, hack akhir bulan gitu. Senin, Selasa sampai Minggu. Mie rendang, mie soto, mie Gak kayak. iya. Saya dalam seminggu makannya mewah-mewah nih, ternyata edisinya mie semua gitu ya. Tapi ada mie rendang, mie soto, mie apa lagi yang lain gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi ini penting nih karena memang kebanyakan dari kita itu kadang-kadang kalau dokter itu mungkin kalau di praktek kadang-kadang wah nggak boleh ya, kurangin ini kurangin itu. Waduh, apalagi kalau udah pasien asam urat sederet deh tuh dok ya, yang nggak boleh dia makan gitu kan. Waduh, kalau semuanya nggak boleh saya makan apa dok gitu kan. Nah gitu kan. Nah itu jadi makanya kita belajar food record ini sebenarnya untuk bisa mengenal gitu ya pola makan pasien kita gitu. Jadi nanti intervensi kita akan lebih baik dan lebih lebih masuk ke ini mereka gitu. Jadi jangan yang kayak saya misalnya, saya waktu disertasi itu kan desk diet ya. Bapak Ibu dokter tahu sendiri deh kalau udah desk diet itu kan kita bicara superfood, buah yang berry-berry ya, yang serba berry. Ya kan, blueberry, raspberry gitu ya, strawberry gitu kan. Waduh, kata kata kalau saya menerapkan full seperti itu, siapa yang mau menerapkan desk diet? Nggak ada gitu. Boro-boro paling paling strawberry ya, paling strawberry gitu kan. Apalagi saya pada guru SD negeri waktu itu penelitiannya. Ya nggak bisa lah. Jangankan itu ya, untuk makanan beras aja kan kalau di dalam desk diet itu beras yang dianjurkan adalah beras yang nggak digiling.
Jadi yang masih ada kulit arinya itu ya, yang masih ini gitulah itu, atau beras coklat misalnya beras merah gitu ya. Wah itu kalau saya terus, oh ini harus ganti ibu, ganti bapak ibu dengan beras yang ini. Ah siapa yang mau makan itu gitu kan? Yang ada ya beras nasi seperti biasa gitu. Tapi dalam hal ini kalau saya menerapkan full ya nggak akan mungkin. Jadi saya coba menerapkan sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia gitu. Oh, buahnya lagi musim apa nih? Oh, buah naga, buah salak, nggak ada masalah kata saya. Makan aja gitu. Yang penting, tapi terus saya kasih tahu mana-mana yang buah yang misalnya kalorinya tinggi gitu ya. Yang kalau dia ada DM itu dihindari gitu. Kalau nggak ada DM nggak ada masalah gitu. Makan aja apa yang ada lagi musim mangga, makan mangga gitu. Tapi kalau dia DM mungkin mangga kita ganti dengan salak misalnya gitu. Jadi buah atau pepaya misalnya yang umum di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Dok. Fungsinya tuh seperti ini. Jadi nanti SPKKLP itu membumi dia, ya membumi dengan apa? Sesuai dengan konteks konteks lokal gitu ya, konteks yang ada di Indonesia gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dok kalau ada yang masih mau ditanyakan, Izin dok. dok, Ya, silakan. waktu saya belum tahu food record kan kalau memang pasien di puskes yang ada DM-nya, paling saya Mm-mm. gini, Pak atau Bu kalau makan ambil sayur dulu yang pertama, terus habis itu lauk, yang terakhir nasi. Sebab kalau centongan nasi pertama pasti banyak, jadi agak diterima sih tempo hari kalau saya sampaikan ke pasien. Itu salah nggak Ya. ya dok? Ya nggak salah dok, nggak salah, nggak ada masalah dok dengan itu ya. Itu kan metode ya. Tapi alangkah baiknya sekarang dengan belajar food record ini kita kenal dulu gitu. Pasien kita seperti apa gitu ya. Kalau dia memasaknya seperti ini, nih, kenapa nih gitu. Bahkan kalau di food record yang lengkap itu dari luar tuh ada sumber makanan gitu dok. Biayanya juga dirinci, terus mood dia. Jadi food record itu sebenarnya bukan cuma soal waktu apa namanya waktu terus kemudian jenis makanan terus URT gitu tadi ya ukuran rumah tangga itu bahkan ada sumbernya dari mana dia beli di mana kemudian mood dia waktu makan itu seperti apa karena kan akan mempengaruhi kan orang lagi happy gitu kan mungkin apa yang dia makan kalau dia lagi sebel gitu apa nah tadi dengan gitu kita tahu mungkin juga nanti perlu ditanyakan tuh dok kalau makan biasanya gimana yang diambil apa dulu misalnya gitu ya sebelum nanti kita menyarankan tadi seperti dokter bilang tadi nih. Kayak saya misalnya buah misalnya. Dokter gizi itu belakangan kalau belum berubah lagi ya, itu buah di awal gitu. Jadi makan itu serat dulu, apa maksudnya buah dulu. Karena penyerapan vitamin akan bagus tuh di situ pada saat perut kosong. Nah, jadi buah dulu sesudah buah itu dimakan, serat juga udah cukup ya ada di dalam saluran cerna, kemudian baru tuh makan makanan utama, nasi, lauk dan lain-lain gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mengurangi penyerapan kalori tadi di usus karena dia akan terhalang tuh dengan serat tadi gitu. Jadi akan dibuang dalam feses gitu dan meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral. Karena buah kan banyak vitamin dan mineralnya kan dibandingkan sayur. Kenapa dok kira-kira kalau dibandingkan sayur? Karena Kenapa dok? apa cairan apa airnya kandungan airnya lebih banyak dok. Oke, bisa apalagi dok? Udah mau ditarik ya? Iya, udah mau selesai. Tarik nih dok. Ayo, apalagi dok? Apalagi dok? Apa ya dok? Ininya apa? Seratnya lebih Seratnya tinggi. Kenapa buah itu lebih unggul dibandingkan sayur? Kan sayur juga mengandung vitamin mineral kan? Ya, Hmm. Tahu nggak dok kenapa? ada kandungan apa gitu ya? Pernah Penyerapan. baca sih dok, tapi lupa. Ya, Kenapa dok? Tinggal berapa detik lagi dok? Iya dok, tinggal ayo berapa dok. detik lagi ya? Dibocorin deh. Ya, karena sayur itu dimasak, diolah. Oh, Kalau Oh, dimakan kalau buah aja. kan langsung kita makan ya. Iya. Sayur itu diolah kecuali sayur yang nggak diolah ya. Kalau tapi kan sebagian besar sayur itu diolah, jadi itu bisa terbuang lewat airnya tadi itu. Vitamin oh, mineralnya terbuang lewat air Makanya tadi. kalau ahli gizi memang izin dok kalau saya
absen. Mohon izin Sebentar, dok, sebentar. bagi yang belum absen, bisa absen ada Mana ya di dok? chat Nggak room ada ada. meetingnya. Belum ada absennya. Absennya di mana ya? Di chat ya. Ada di chat, Dok. Jangan Di chat kita nggak baru ada. masuk kali, Di chat jadi ulang nggak dok. ada. Belum ada chatnya. Oh, udah Chat ada nggak ada tuh. nih. Oh, ini ada di baru keluar. Ada di chat obrolan, Dok. Tuh baru masuk tuh. Ya. Dokter Alef dan Dokter Dia jangan lupa foto yang tadi ya. Ya, Baik, ya Dok. baik, baik, dokter. Nomor 15 kita nggak sempat foto ya, Dok. Dok. Lupa, Nggak Dok. sempat foto ya tadi ya. Tadi sudah difoto. Iya, Dok. Saking serunya ya. Iya. Ya, kita kelompok 7 juga lupa foto. Ya udah nggak apa-apa. Besok lain kali foto dulu baru diskusi. Iya. Wah, Dokter Yeti nggak lupa itu foto tuh. Harus, Aduh. Dokter. Iya Ternyata benar, harus foto yang dulu. Selalu selalu. ya, Dok. Iya, Iya, benar. kami lupa terus pas tadi malah nggak ingat sama sekali kami foto. Padahal seru kali diskusinya. Itu Multi udah talenta, terjadi Dok. di minggu-minggu lalu, Dok. Jadi minggu ini nggak boleh Nggak Dokter. absen ya, mantap. Topik Jadi paling kita seru dokter hari ini soalnya ngomongin makanan menjelang berbuka. Jadi ada ide buat Iya, buka dokter. puasa ya dok? Makan Iya, timun. benar banget, Dok. Makan timun. Jadi kalau mau enakin ya, jangan lupa Dok makannya timun sebanyak-banyaknya, tomat banyak-banyaknya, sama leces. Udah tuh, aman kalorinya. Izin, dokter. Sore, Dokter Acaranya Yati. akan saya tutup. Assalamualaikum. Ditutup dulu ya, Dok. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi kita telah selesai. Terima kasih kepada narasumber dan kepada para fasilitator atas ilmu yang sangat berharga. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bagi yang sedang Amin. menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran, dan yang tidak berpuasa juga lebih semangat untuk kegiatan ini. Besok kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin les ya. Terima kasih, Dok. Izin les ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Makasih, dokter. Dok. Terima kasih, Dokter. Kasih dok. Terima kasih, 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 Dok. Izin lab.